Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Angkatan 99 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisa video tentang materi pelajaran Whole of Government atau disingkat WOG dengan pengampu materi Bapak Abdullah Nasir dari BPSDM Sulawesi Selatan. Anggota kelompok 2 terdiri dari Daniel Orlando, Betaria Indah Apriana, Claudia Ursula Violen Octrisia, dan Diandra Ayu Septiarini. Pertama, kita lihat dulu tentang mind mapping materi WOG yang dibawakan oleh Claudia Ursula Violen Octrisia berikut ini. Whole of Governance atau WOG. Konsep WOG. Apa itu WOG? WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan, pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG penting? Faktor eksternal yaitu dorongan publik untuk menciptakan kinerja good governance, perkembangan teknologi dan informasi. Faktor internal, ketimpangan kapasitas sektoral, ego sektoral atau mentalitas silo, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagaimana WOG diimplementasikan? Respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Penerapan WOG. Cara pendekatan WOG. Penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, koalisi sosial. Tantangan praktek WOG. Kapasitas SDM dan institusi yang berbeda, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Pola pelayanan publik. Pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan elektronik. Best practices. Penerapan di berbagai negara, WOG sudah diterapkan di Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Implementasi penerapan WOG. Asas-asas terkait implementasi WOG, yaitu Asas Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, Asas Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, manfaat penerapan WOG, yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja baik, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Selanjutnya, kita masuk tentang deskripsi isu WOG yang dibawakan oleh Diandra Ayu Septiarini berikut ini. Salah satu isu aktual terkait WOG yaitu belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan oleh duta layanan di kantor wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, salah satu tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik yang profesional dan berkualitas ini bisa diwujudkan dengan melakukan pelayanan prima, yaitu pelayanan terbaik yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan konsep yang sederhana. Tetapi pada faktanya, masih sering ditemukan petugas piket duta layanan yang tidak di tempat pada saat jam tugas, dan masih belum diterapkannya budaya pelayanan prima. Dampak dari isu ini, yaitu yang pertama, tidak tercapainya kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Yang kedua, menghambat instansi mencapai predikat WBK WBBM. Dan yang ketiga, menghambat kinerja pemerintah
untuk mencapai good governance. Pihak yang terkena dampak yaitu masyarakat dan instansi yang memberikan pelayanan. Kaitan isu ini dengan WOG yaitu kantor wilayah bekerja sama dengan pihak eksternal dalam memberikan pelatihan atau sosialisasi budaya pelayanan prima kepada pegawai. Selanjutnya, kita masuk tentang best practice, yaitu implementasi WOG yang dibawakan oleh Betaria Indah Apriana dan Daniel Orlando berikut ini. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya adalah best practice dalam WOG. Best practice dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah atau menjalankan suatu program. Syarat penerapan best practice dalam whole of government adalah yang pertama, budaya dan filosofi, yaitu menggunakan dan mengadaptasi nilai-nilai serta filosofi WOG ke dalam budaya yang sudah ada sebelumnya agar tidak terjadi kesenjangan dalam dinamika organisasi. Syarat berikutnya adalah cara kerja yang baru. WOG dilakukan dengan proses yang fleksibel, tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi, serta adanya sumber daya yang kooperatif. Selanjutnya adalah akuntabilitas dan insentif, di mana pertanggungjawaban, pelaporan, reward, dan pengakuan dibagi antar sektor. Dan syarat yang terakhir adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program, dan pendekatan pelayanan. Masing-masing sektor yang terlibat dalam WOG memiliki kesetaraan dalam pengembangan program dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah salah satu contoh best practice atau implementasi Kemenkumham, yaitu permudah layanan keimigrasian dan AHU melalui Mall Pelayanan Publik. Nah, apa itu Mall Pelayanan Publik? Mall Pelayanan Publik atau MPP menjadi alternatif dalam memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham yang mencakup pelayanan dari Direktorat Jenderal atau Ditjen, Administrasi Hukum Umum atau AHU, dan Ditjen Imigrasi. Keikutsertaan layanan keimigrasian dan AHU dalam MPP diharapkan dapat mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang imigrasi dan pelayanan AHU. Selanjutnya, pola pelayanan yang diterapkan. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik MPP merupakan pola pelayanan satu atap di mana pelayanan dilakukan oleh beberapa instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. MPP merupakan suatu tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta BUMN atau BUMD atau swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman, dan nyaman. Jenis pelayanan yang diterapkan yaitu jenis pelayanan administrasi, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh keimigrasian dan AHU pada MPP adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat seperti paspor, pengesahan menteri atas akta pendirian atau perubahan PT, dan sebagainya. Nilai-nilai WOG yang diterapkan dalam pelayanan keimigrasian dan AHU pada MPP adalah sebagai berikut. Pertama, adanya integrasi antar pemerintah pusat dan daerah. Kedua, adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Ketiga, peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Pelayanan keimigrasian dan AHU pada Mall Pelayanan Publik sebagai salah satu best practice Kemenkumham dalam penerapan WOG karena telah sesuai dengan prinsip WOG, yaitu pertama, koordinasi antar sektor. Kedua, adanya tujuan bersama. Ketiga, terpadu. Keempat, terkait pelayanan publik. Dan kelima, pengembangan kebijakan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.